Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video wrap up lagi. Wrap up buat bulan April lebih tepatnya. Dan mungkin akan jadi wrap up paling singkat yang pernah gue bikin. Kenapa? Karena, gue baca sedikit banget buku di bulan April kemarin. Nah, kenapa tuh? Kok bisa begitu? Apakah masih ada sangkut pautnya antara reading slam gue di bulan Maret lalu? Jawabannya enggak. Karena sebenarnya gue udah lumayan sembuh gitu dari reading slam gue kemarin. Karena kalau kalian nonton video beberapa bulan lalu, gue sempat ngomong kan kalau gue nggak kepengen buat kehilangan ritme baca gue waktu gue lagi kena reading slam. Kalau biasanya pas gue kena reading slam gue akan berhenti baca aja biar nggak burn out. Tapi di bulan Maret kemarin gue masih ngejaga ritme baca itu dengan mengganti bahan bacaan gue ke komik. Nah sebenarnya cara itu cukup berhasil gitu. Cukup bisa menjaga ritme baca gue. Jadi gue gak kehilangan willing gue buat baca seutuhnya gitu. Nah kalau gue ngomong hal tadi berhasil, kenapa gue cuma baca 2 buku di bulan April kemarin? Jawaban singkatnya karena libur lebaran. Gue sebenarnya udah nyiapin gitu beberapa buku yang emang pengen gue baca waktu liburan lebaran kemarin. Tapi ya itu sebatas rencana aja sih. Ternyata selama liburan kemarin gue spend seluruh waktu gue buat keluarga sama teman-teman gue. Jadinya beneran gak baca gitu, beneran gak baca. Kalau mungkin kalian nanya, masa iya sih gak ada waktu baca sama sekali? Beneran. Karena sebenarnya di keluarga gue emang lebih suka nonton film sih untuk hobi yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Entah sama adik gue, entah sama ibu gue, atau sama saudara-saudara gue. Film jadi satu-satunya hal yang emang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu. Yang bisa kita nikmatin bareng-bareng. Jadi gue spend waktu buat hal-hal tadi sama teman sama keluarga gue. Gue baru bisa baca tuh waktu balik mudik. Gue akhirnya punya waktu buat baca buku di kereta. Tapi ya waktunya udah keburu habis. Gue cuma bisa menyelesaikan 2 buku aja bulan April kemarin. So itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, gak usah lama-lama. Buku yang pertama kali gue tamatin di bulan April kemarin adalah Dreams Spelled in Poetry dari Helena Natasha. Ini merupakan buku puisi yang kayaknya udah jelas ya dari judulnya ngebahas soal apa. Ngebahas soal mimpi, soal harapan, ya seperti itulah. Buku satu ini tuh hardcover yang mana gue suka. Dia diterbitin sama penerbit Pop yang merupakan imprintnya KPG. Dan ya, ini merupakan salah satu buku yang mungkin jadi satu buku yang paling sering gue baca ulang gitu. Untuk occasion-nya baca ulang buku satu ini di bulan April kemarin adalah saat hari ulang tahun gue. Yang mana mungkin akan gue bahas lebih lanjut ya di video reviewnya mungkin. Tapi gue ngerasa kalau buku ini jadi bacaan yang sangat-sangat tepat, yang paling tepat, yang cocok banget buat gue baca di hari ulang tahun gue kemarin. Gue nggak akan ngebahas puisi di dalamnya karena seperti halnya buku-buku non-fiksi, gue ngerasa kalau buku puisi akan lebih dapet kalau kalian baca bukunya sendiri. Tapi kayaknya gue bisa deh baca satu sinopsis di belakang bukunya. Ini lebih ke bagian dari puisinya sih sebenarnya. Aduh, filenya udah lumayan hilang lagi. Oke. Dreaming feels like boarding a magic carpet. I'm flying into the night. Imagination shaping the clouds, hands holding the stars. No fear, just magic I trust. It'll take me to a place I don't know yet, somewhere I belong. So ya, itu sedikit sneak peek dari buku Dreams Spelled in Poetry ini. Sangat-sangat worth it buat dibaca. Sekali lagi, ini mungkin buku yang paling sering gue baca ulang. Dan akan terus gue baca ulang ke depannya. So, buku pertama, Dreams Spelled in Poetry by Helena Natasha. Oke, karena buku pertama gue baca relatif di akhir bulan April. Waktunya udah tipis dan gue mikir gitu, nggak mungkin gue baca satu buku doang kan, namatin satu buku doang di bulan April ini.
gue mikir apakah ada buku singkat lain yang bisa gue baca gitu biar nggak garing video berapa bulan April. Dan karena gue baca buku puisinya Kak Helena Natasha, kenapa gue nggak baca buku pertamanya sekalian? Dan ya, buku kedua yang gue baca di bulan April kemarin adalah baca ulang lagi buku Love Spell in Poetry karya Kak Helena Natasha juga. Ini foilnya udah hampir hilang. Ini sama kasusnya kayak Dream Spelled in Poetry tadi. Gue sering baca ulang buku ini, tapi mungkin nggak sesering yang Dream. Bukan karena jelek atau apa ya, tapi gue ngerasa lebih connect, lebih beresonansi, lebih dekat dengan yang Dream Spelled in Poetry tadi. Ini sama hardcover dan diterbitkan oleh penerbit Pop. Untuk covernya pun relatif seragam ya. Walaupun mungkin nggak bisa kalian lihat karena gue punya buku ini udah lama banget sih, jadi foilingnya udah hilang. Ya, sama seperti judulnya, buku ini membahas soal love. Sekali lagi gue nggak akan ngebahas puisi di dalamnya, kalian bisa baca sendiri bukunya. Dan karena gue udah bikin video pembahasannya secara terpisah sih, mungkin kalian bisa nonton itu aja kalau kalian emang penasaran sama Love Spelled in Poetry. Sama kayak buku sebelumnya, gue akan baca pecahan singkat dari puisi di dalam buku ini di belakang bukunya. Ini juga lumayan hilang foilingnya, astaga. Okay. Here's to the planes you missed, the tickets ripped away, and the lands left unexplored. Here's to the boxes left unopened, the key thrown away, and the treasure left untouched. Here's to the 2 a.m. thoughts, the song of what ifs, and the chances I missed. Gue tahu gue pasti nggak do this poetry justice gitu waktu bacanya. Mungkin karena emang gue nggak bisa baca puisi dan bahasa Inggris gue emang jelek aja. Tapi gue akan make sure gue kasih subtitle ya kali mungkin di videonya nanti biar kalian juga tahu itu. So ya, ini buku terakhir yang gue tamatin di bulan April kemarin. Mepet banget, ini akhir bulan April. Jadi untuk bulan April kemarin emang jadi bulan puisi kali ya. Walaupun gue cuma baca 2 buku puisi doang. Tapi buku-buku yang gue baca dari Kak Helena Natasha emang jadi comfort book buat gue. Hal itu terbukti dari buku ini yang jadi pilihan bacaan gue di hari ulang tahun gue kemarin. Kalau mungkin masih ada yang nanya, emang bener cuma baca 2 buku aja di bulan April kemarin? Well, kalau judul pertanyaannya apakah hanya ini yang gue baca, jawabannya enggak. Gue baca 2 buku fiksi, buku sci-fi lebih tepatnya, tapi bukunya nggak selesai gue tamatin di bulan April kemarin. Baru selesai gue tamatin tuh di tanggal 1 Mei. Yang mana deket banget kan sama bulan April, tapi ya karena emang bukunya nggak gue tamatin di bulan April, ya nggak gue masukin di di video wrap up bulan April kali ini. Gue namatinnya di tanggal 1 Mei dan ya akan masuk di video wrap up bulan depan. Ya, 2 buku sci-fi. Sedangkan untuk buku yang gue tamatin di bulan April kemarin, ya 2 buku ini, 2 buku puisi. So ya, seperti yang gue bilang di awal, video wrap up bulan ini singkat aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga sedang mengalami bulan yang slow gitu buat bacanya karena kepotong libur lebaran kemarin? Atau apakah bulan April kemarin justru jadi bulan terproduktif kalian buat baca buku? Bisa share di kolom komentar bawah. Dan ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.